Saudara-saudara yang terkasih, Salam alaihim, salam damai sejahtera. Kami, CTN Channel, menemui saudara dengan sukacita. Berkat Tuhan atas saudara, sehat, sentosa, sejahtera. Selamat menikmati video ini. Mengapa konten-konten hoax pada akhir-akhir ini bukan malah berkurang, tapi malah bertambah banyak dan cepat menyebar ke seluruh dunia? Jawabannya adalah kecanggihan teknologi informasi. Sekarang ini media-media sosial sangat canggih seperti WA, FB, YouTube dan seterusnya, didukung internet yang sangat canggih. Kemudian itulah yang membawa berita ke seluruh dunia. Berbeda dengan tahun 60-an ke bawah, sangat terbatas, sehingga seolah-olah nggak ada konten hoax. Ya, karena apa? Karena yang menyebarkan alatnya itu terbatas. Sehingga yang mengerti konten hoax mungkin hanya kelompok komunitas itu saja. Nah, itulah saudara-saudara perbedaannya dulu dan sekarang. Apakah ada catatan di dalam kitab suci tentang konten hoax yang dampaknya terasa sampai sekarang ini? Konten hoax dalam kitab suci dapat kita temui di dalam kitab Matius atau Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Di situ pembuat kontennya adalah para tua-tua, kemudian imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, yaitu pemimpin kelompok kerohanian atau keagamaan Yahudi. Saudara-saudara, fakta yang ada saat itu adalah para prajurit yang menjaga kubur Mesias yang terbuat dari gua batu yang ditutup dengan batu yang besar, disegel, itu pada suatu malam dia melihat malaikat datang dengan cahaya yang berkilauan membukakan pintu kubur itu. Dan mereka mendengar langsung bahwa Mesias bangkit sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan sebelumnya, yaitu dia akan disiksa, menderita, mati dan dikuburkan di antara orang berdosa. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Itulah yang terjadi, saudara. Dia tidak mati lagi, tapi 10 hari kemudian dia naik ke Samayim, dari mana dia berasal, atau dia naik ke surga, tempat dia berasal. Nah, itulah saudara-saudara faktanya. Kemudian konten hoaxnya, konten kebohongannya adalah ketika prajurit ini menemui para tua-tua, imam-imam kepala, dan orang-orang Farisi menceritakan keadaan yang seperti itu sebenarnya, kemudian mereka itu membuat kesepakatan. Kamu saya kasih uang, tapi kamu harus mengatakan kepada semua orang, juga para pembesar dari kekaisaran yang ada, bahwa pada suatu malam hari ketika kami tertidur lenyap, betul-betul nyenyak, tiba-tiba para muridnya datang dan mencuri mayat Mesias itu. Nah, itulah saudara-saudara konten hoaxnya seperti itu. Dan itu sampai sekarang terasa, saudara. Banyak orang, kelompok orang yang tidak percaya dengan kebangkitan Mesias. Karena apa? Ada buku-buku yang tersebar di seluruh dunia ini, seperti konten hoax yang terjadi, yang pembuat konsepnya adalah imam-imam kepala, orang Farisi, dan tua-tua Yahudi sendiri. Nah, itu yang terjadi, saudara. Itu contoh nyata di dalam kitab suci. Siapakah sebenarnya orang-orang yang membuat konten-konten hoax atau kebohongan ini? Apakah itu individu atau terorganisir? Jawabannya adalah, saudara, ada yang individu, ada yang terorganisir. Penyebabnya adalah mereka itu dikecewakan.
Jadi pembuat konten hoax ini sumber utamanya adalah orang-orang yang dikecewakan. Mungkin dikecewakan pemerintah, pemimpinnya, partai politiknya, organisasinya, atau gerejanya, atau komunitasnya, atau keluarganya, atau teman-teman yang ada seprofesi dan terusnya, atau dikecewakan karena dia kalah tender industri yang strategis. Dengan demikian kekecewaan mereka diwujudkan. Pertama, dengan membuat konten-konten hoax atau kebohongan. Yang kedua, dengan ujaran kebencian yang berupa fitnah, pengumpatan, penggerutuan, ya, serangan-serangan. Itulah yang terjadi, saudara-saudara. Juga konten hoax dibuat oleh orang-orang yang takut menghadapi apa yang akan terjadi dengan satu kebijakan atau peraturan-peraturan tertentu. Ketakutan ini, misalkan takut divaksin, dia membuat konten hoax tentang anti vaksin. Dia takut memakai masker, maka dia membuat konten hoax anti masker. Itu semua terjadi, saudara, karena rasa takut yang besar. Mungkin dia punya sakit bawaan, mungkin dia sejak kecil takut diinjeksi, dan seterusnya. Apakah tentang kasus konten-konten hoax akan berakhir dengan cepat atau berkurang atau malah bertambah banyak? Inilah satu pertanyaan. Mengapa pemerintah atau tokoh-tokoh yang terkenal tidak bisa menghentikan konten hoax ini? Apakah ini sesuatu yang mengandung hal-hal yang sudah dinubuatkan kitab suci sehingga tidak bisa dihentikan? Nah, inilah yang menjadi satu pertanyaan. Sebab akhir-akhir ini konten hoax seolah-olah tidak berkurang tapi bertambah terus. Apakah itu sudah dinubuatkan dalam kitab suci? Jawabannya adalah dari kitab suci sendiri itu bahwa tentang konten hoax atau berita bohong ini sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu, seperti saya sampaikan tadi tentang kebangkitan Yesua atau tentang kebangkitan Mesias. Dan kitab suci juga sudah berbicara, saudara-saudara, tentang keadaan di akhir zaman. Ya, sekarang ini bisa dibilang akhir zaman, saudara. Pembuat konten hoaxnya itu sangat berkaitan. Dan kitab suci membuat satu topik tema dengan judul keadaan orang-orang pada akhir zaman. Itu ada di dalam 2 Timotius 3, saudara-saudara. Saya bacakan ayat 1 sampai dengan ayat 5. Itu kondisi kepribadian, karakter kebanyakan orang di akhir zaman ini yang berkaitan dengan munculnya konten hoax. Dan ketahuilah ini, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, karena manusia akan menjadi pencinta diri sendiri, pencinta uang, pembual, takabur, penghujat, tidak patuh kepada orang tua, tidak tahu bersyukur, tidak kudus, tiada kasih sayang, tidak mau berdamai, penuduh, tiada kendali diri, ganas, benci akan kebaikan, pengkhianat, ceroboh, pongah, cinta akan kesenangan lebih daripada cinta akan Elohim, sambil mengenakan suatu bentuk kesalehan tetapi telah memungkiri kuasanya. Dan hindarilah hal-hal ini. Selanjutnya di dalam ayat 13, nah ini hasil dari keadaan orang-orang tadi menghasilkan satu perbuatan yang berkaitan dengan konten hoax, saudara-saudara. Pada ayat 13 saya bacakan dari terjemahan ILT 3. Tetapi orang-orang jahat
dan para penipu, mereka akan makin bertambah jahat seraya menyesatkan dan disesatkan. Jadi dengan firman tadi yang merupakan nubuatan, maka kalau itu sudah dinubuatkan kitab suci, tidak bisa dihalangi penggenapannya, saudara-saudara. Oleh sebab itu, apapun usaha pemerintah, usaha orang-orang berkuasa untuk menghentikan konten hoax itu sangat sulit, saudara. Satu dihentikan, muncul yang lain. Bentuk satu konten dihentikan, muncul bentuk konten yang lain. Demikian seterusnya. Mengapa? Karena sudah dinubuatkan kitab suci bahwa orang jahat, para penipu atau pembuat konten hoax kebohongan ini bukan semakin berkurang, tapi bertambah. Bukan hanya bertambah jahatnya, tapi bertambah juga jumlahnya, kecanggihannya untuk menghasilkan konten-konten hoax, berita-berita bohong yang dapat mempengaruhi semua penduduk bumi ini. Dan itu kapan kebanyakan terjadinya konten hoax? Itu pada saat-saat event-event yang strategis, saudara, misalkan pilkada, pemilu, atau dalam hal satu lelang besar untuk menghasilkan pabrik-pabrik atau obat-obatan atau industri yang sangat strategis, misalkan pembuatan vaksin, pembuatan masker, ya, itu semua adalah hal yang strategis, menghasilkan keuntungan yang besar, seperti pembuatan alat-alat PCR, swab, antigen, dan terusnya, itu menghasilkan keuntungan yang besar. Itu adalah kesempatan yang sangat besar untuk munculnya konten hoax, terutama untuk mereka yang dikecewakan dengan gagalnya menghasilkan kemenangan dalam lelang itu. Nah, saudara-saudara, di dalam hal-hal seperti itu, pemilu, pilkada itu muncul karena apa? Mereka pengen menguasai, pengen menang. Oleh sebab itu, mereka saling menyerang dengan membuat konten-konten hoax yang bisa mempengaruhi banyak orang. Lantas siapakah yang mudah dipengaruhi dengan konten hoax? Pertama, orang-orang yang gaptek. Orang-orang yang tidak punya HP, orang-orang yang jarang menggunakan HP atau laptop atau televisi. Jadi mereka itu senangnya cuma mendengar dari orang lain. Jadi kalau orang lain yang punya HP melihat konten hoax diceritakan ke orang-orang yang seperti saya katakan lagi, mereka itu langsung percaya. Mengapa? Karena itu dimuat dalam bentuk video. Langsung percaya saja, tidak pakai koreksi. Nah, itulah yang cepat menyebar, saudara. Dan ini biasanya berhasil dalam pemilu, pilkada, ya, itu berhasil. Atau dalam hal tertentu seperti saya katakan tadi, itu sangat berhasil. Karena apa? Mempengaruhi banyak lapisan bawah. Masyarakat bawah cepat dipengaruhi dengan berita-berita kebohongan, konten hoax. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan firman tadi? Hindarilah hal-hal itu, atau orang-orang yang memang menaruh kebencian, mementingkan diri sendiri, ya, dengan kesombongan yang besar, mengabaikan kebenaran, mencintai kebohongan, itu harus dihindari. Pesan Tuhan tadi. Bagaimana sebenarnya orang membuat konten hoax itu? Caranya sebenarnya sangat mudah, saudara. Misalkan ada seseorang, ya, misalkan seorang pendeta sedang berkhotbah, mengacungkan tangannya ke atas, kemudian dilatari dengan banyak jemaat yang sedang angkat tangan untuk memuji Tuhan. Nah, itu diambil foto, kemudian hasil foto itu di atasnya ditulisi teks. Misalkan pendeta ini mengajak jemaatnya menolak vaksin. Nah, itu terus disebarkan, saudara, lewat media sosial. Apa yang terjadi, saudara? Tentunya banyak orang yang terpengaruh. Karena apa? Mereka melihat tagnya bukan latar belakang gambarnya itu. Jadi gambarnya itu memang mendukung. Ada pendeta ngangkat tangan, jemaatnya juga ngangkat tangan. Padahal mereka itu sedang memuji Tuhan.
Tapi karena di situ ditulis pendeta ini mengajak jemaatnya untuk menentang vaksin, maka orang langsung mengikuti tagnya itu. Nah, inilah contohnya saudara-saudara. Atau orang biasa dikasih pakaian dokter, terus diajak masuk lab, ada banyak peralatan, kemudian dia suruh seolah-olah melihat di mikroskop, kemudian disetting dengan gambar masker ada binatangnya di situ, ya, seperti cacing misalkan, ada beberapa di dalam masker itu. Kemudian dikasih tulisan, inilah hasil lab bahwa masker itu sebenarnya mengandung virus atau kuman yang sangat berbahaya. Dengan memakai masker sama saja mengundang virus atau kuman yang membuat dia sakit. Ditulis begitu, itu apa saudara? Orang-orang sudah terpengaruh. Ya, apalagi hal-hal yang saya sebutkan tadi, gaptek, tidak ada filter yang jelas dalam hidupnya, sehingga mudah dipengaruhi seperti itu. Siapakah orang-orang yang tidak mudah dipengaruhi konten hoax? Mereka adalah yang punya filter yang kuat, filter kebenaran, filter firman Tuhan. Yang kedua, mereka itu sudah berpengalaman dengan bidang teknologi informasi, sehingga tahu mana yang settingan, yang memang kebohongan, dan memang fakta. Itu bisa membedakan, saudara. Dan orang-orang yang tidak mudah percaya pada apa yang dilihat didengar. Jadi dia melihat mendengar itu cuma tidak ada reaksi, tapi dia akan mencari sumbernya. Kalau itu memang benar, dia akan mengakui. Tapi kalau sumbernya itu meragukan, maka dia akan menolak informasi itu. Itulah saudara-saudara. Dengan demikian, konten hoax, konten kebohongan itu sampai penutupan zaman nanti tidak berkurang saudara, tetapi semakin bertambah, karena orang jahat semakin bertambah jahat, para penipu pembohong semakin bertambah jahat. Kemudian tadi di dalam ayat 13 dikatakan saudara, mereka akan bertambah jahat seraya menyesatkan dan disesatkan. Jadi sebenarnya pembuat konten hoax itu menyesatkan banyak orang. Jadi satu orang saudara dengan membuat gambar yang fakta kemudian ditulisi yang kebohongan, itu satu orang aja sudah bisa mempengaruhi penduduk dunia yang melihatan ini saudara. Itu berarti semakin jahat. Itu menyesatkan saudara, tapi dia sendiri disesatkan saudara. Siapa yang menyesatkan? Yang menyesatkan tentunya adalah makhluk roh yang tidak kelihatan, yaitu bapa segala dusta, bapa segala kebohongan, yaitu di dalam kitab Yohanes 8 ayat 44 dikatakan namanya setan. Itu karena makhluk roh mengilhami orang-orang yang kecewa tadi, yang takut tadi, khususnya dengan ilham-ilham penyesatan, ilham-ilham untuk membuat konten-konten yang membohongi penduduk dunia ini. Jadi dia disesatkan pikirannya oleh setan. Dia mewujudkan di dalam bentuk konten-konten hoax, menyesatkan. Ya, jadi dia disesatkan setan, kemudian dia mewujudkan dalam konten hoax. Jadi dia menyesatkan banyak orang. Kemudian para rohaniwan atau tokoh-tokoh politik, tokoh pemerintahan atau orang awam yang meneruskan konten hoax atau menyebarluaskan konten hoax yang diterima tadi kepada grupnya atau kepada orang lain, itu juga termasuk penyesat. Jadi jangan sampai yang namanya mempelai Masiah, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, jangan sampai meneruskan konten hoax yang belum tentu kebenarannya. Selidiki dulu, jangan emosi. Kalau saudara meneruskan konten hoax, ya, konten-konten yang seperti itu saudara sukai, kemudian saudara langsung teruskan di dalam grup dan seterusnya, sebenarnya saudara sedang disesatkan oleh setan, dan saudara sedang menyesatkan banyak orang
dan itu hukumannya adalah jelas bagi saudara semua. Oleh karena itu berjaga-jagalah, berdoalah, cek semuanya. Bahkan firman Tuhan tadi mengatakan hindarilah orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang punya ciri-ciri suka membuat konten hoax, suka menonton konten hoax, suka meneruskan konten hoax. Itu berdoa, berjaga-jaga. Harusnya menerangi masyarakat, menerangi jemaat, menguatkan supaya waspada terhadap konten-konten di medsos. Bukan malah dia mensponsori untuk langsung meneraskan, melanjutkan ke sana kemari dengan berita-berita yang dia tidak buat tapi orang lain buat tanpa diseleksi langsung disebarkan. Tanggung sendiri sudah. Karena itu pada saat ini Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi Yahweh Sebaot menginginkan kita semua sadar dan menghentikan ini dengan kita berpaut pada firman-Nya, berpegang pada firman-Nya, dan sesuai nubuatan, maka jelas bahwa konten hoax akan terus bertambah banyak, menyebar ke seluruh dunia ini dengan kecanggihannya. Tetapi umat Tuhan yang berdoa dan berjaga-jaga akan selamat dari konten hoax itu, karena dia tidak asal menerima, tapi menyeleksinya dulu, mengoreksi itu benar atau salah. Haleluya. Saudara yang mendengar firman ini diberkati. Keluarga, pekerjaan, pelayananmu, hidupmu, damai sejahtera, sehat senantiasa. Haleluya. Dalam nama Yesus, amin.